Inilah bab yang paling jarang diceritakan dalam sejarah Tiongkok. Bukan sekedar tentang kekejaman, tetapi tentang manusia yang tenggelam dalam dunia yang terlalu besar untuk dijalani. Ini adalah bayang-bayang Liu Zi. Di balik dinding merah yang menjulang, para pejabat berjalan dengan kepala tertunduk. Para selir menyembunyikan kegelisahan di balik riasan. Dan seorang penguasa muda belajar terlalu cepat bahwa kekuasaan bukan hanya simbol, tetapi godaan, dan mengguncang sebuah dinasti. Inilah kisah Kaisar Liu Xie, nafsu dan kekejaman yang mengguncang istana. Pangeran yang berubah menjadi monster. Liu Xie naik tahta pada usia 16 tahun. Ia memerintah dinasti Liu Song hanya dalam waktu 1 tahun, yakni 464 sampai 465 Masehi. Namun, tahun itu dipenuhi kegilaan. Awalnya ia adalah anak Kaisar Xiao. Setelah ayahnya meninggal, alih-alih berduka, Liu Xie segera menunjukkan sisi dirinya yang brutal dan tidak terkontrol. Pesta liar dan kekejaman. Ini bagian yang paling mengejutkan dan ekstrim. Penyimpangan seks terbuka. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Liu Xie tidak hanya terobsesi pada selir, tetapi juga pada kerabat dekatnya. Ia memaksa bibinya, Putri Zincai, untuk menjadi selirnya. Ia juga dilaporkan memaksa putri dan selir lain untuk terlibat dalam pesta seks yang melibatkan para pelayan istana, bahkan melibatkan hewan. Kandang manusia. Ia menciptakan ruangan khusus di istananya yang disebut kandang kelinci. Luosi. Ia memaksa selir-selir yang menolak atau yang membuatnya bosan untuk tetap berada di ruangan ini di dalam keadaan kelinci. Siapapun yang menolak perintahnya akan disiksa, dipermalukan, atau dibunuh dengan kejam. Perbudakan saudara. Untuk mempermalukan saudara-saudara prianya yang ia anggap mengancam, ia mengikat mereka dan memperlakukan mereka seperti hewan ternak. Bahkan memberi mereka nama-nama binatang. Xie suka mengganti nama saudara-saudaranya dengan nama hewan. Mulai hari ini kamu saya panggil Tuan Monyet. Kamu Pangeran Babi. Dan tidak ada yang berani protes karena yaitu Kaisar. Di titik ini istana sudah seperti acara reality show paling buruk yang pernah dibuat, cuma tanpa hadiah. Akhir yang dipenuhi bercak-bercak merah. Kebrutalan dan penyimpangan Liu Xie tidak hanya ditujukan pada wanita, tetapi juga pada pejabat dan kerabatnya. Setiap hari adalah teror di istana. Puncaknya terjadi ketika ia mulai merencanakan untuk membantai lebih banyak pejabat tinggi, para kasim, atau pelayan istana, dan beberapa kerabat yang sudah muak dan ketakutan memutuskan untuk bertindak. Setelah setahun penuh hidup seperti bekerja di kantor dengan bos paling toksik, para kasim dan penjaga sepakat kalau kita tidak bertindak, kita semua nanti pada jadi hewan. Saat Liu Zi sedang mengadakan ritual di sebuah taman. Beberapa versi menyebutkan dia sedang tidur atau sedang melakukan ritual di tempat itu. Sekelompok kasim dan penjaga, pimpin oleh Xu Jishi dan Jenderal Liu Yu, yang kemudian menjadi Kaisar Ming dari Song yang menyergapnya. Liu Jia tewas dibunuh di tempat tersebut pada usia yang sangat muda. Kekejaman singkatnya berakhir dengan pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya sendiri yang tidak tahan lagi dengan kegilaan dan nafsu liarnya. Epilog, negara selamat dari remaja paling keos dalam sejarah. Liu Xie hanya memerintah 1 tahun. 1 tahun yang terasa seperti 100 tahun bagi semua yang tinggal bersamanya. Kisah ini jadi pelajaran penting. Jangan kasih negara pada remaja yang belum selesai. Fase aku paling hebat sedunia. Dan sejak itu, pejabat mulai lebih berhati-hati kalau kaisarnya masih ABG. Demikianlah kisah kaisar paling gila kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe jika suka ya. Dan nantikan kisah selanjutnya. Bye.
Assalamualaikum.